orang lain. Atau ini di sini sifat isar mengutamakan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Maka ini termasuk musuhnya iblis. Kemudian yang ke-18 yang menjadi musuh hasunul khuluq, orang yang baik akhlaknya, wa huwa bastul wajhi wa kaful adza, dan dia itu ialah berseri-seri wajahnya dan menahan yang dapat menyakiti, wa badalun nada, dan memberi kemudahan hati atau kemurahan hati. Ada orang berseri-seri senyum terus dia, senyum terus berseri-seri ya. Orang yang tidak boleh berseri kan berseri-seri gitu. Akhlak, wahasnul akhlak, orang yang akhlak. Jadi akhlak itu lebih mulia daripada ilmu. Ilmu di bawahnya akhlak. Orang berilmu nggak berakhlak nggak ada apa-apanya. Tapi bagus punya ilmu, akhlaknya tinggi. Jadi orang mulia itu bukan karena keturunan dan ilmunya, tapi karena akhlaknya. Jadi kenapa akhlak lebih mulia kata Nabi? Innama bu'istu liutammiman makarimah akhlak. Nabi diutus ke dunia itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Berakhlak kita. Kenapa akhlak yang tua, yang muda menghormati yang tua, tapi yang tua jangan bilang hormat, dan hormati. Jadi tua menyayangi yang muda, muda menghormati yang tua. Jadi enak lihat akhlaknya. Kemudian wakilah huwa hayatun li nafsi, dan dikatakan dia itu ialah sesuatu sifat bagi diri orang yang timbul ketika af'alil jamilati aklan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik menurut akal dan syarah, bisuhulatin, dengan mudah, min ghairi hajatin, tanpa ada memerlukan, ila fikrin, pada pemikiran. Orang yang akhlaknya tinggi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan sesuatu tanpa mikir bisa. Saudara Musliman, warna pintar ya. Tanpa kalau berbicara dia sudah segampang itu kan. Tapi masih aja jelek. Ya. Sekarang yang jelek udah jelek dijelek-jelekin, jangan aturannya. Kita ambil ilmunya dari siapapun itu datangnya kita ambil. Walaupun dari jumhur ayat, kalau keluar kan diambil. Baik gitu kan. Oh ya. Jangan jelek-jelekin, udah jelek-jelek. Kemudian yang ke-18 yang menjadi musuh iblis, wal musaddiqu rabbahu bima dhaminallahu lahu, orang yang membenarkan kepada Tuhannya dengan rezeki yang telah Allah menanggung baginya dari hal rezekinya. Qala fi rawhil bayani, berkata dalam kitab Ar-Rawhul Bayan, ittafaqal ulama'u ala anna arba'atan la taqbalu taghayyura aslan, umru wa rizqu wal ajalu wa sa'adatu was saqawat. Yang iblis itu orang yang membenarkan kepada Tuhannya dengan rezeki yang telah Allah menanggung baginya dari hal rezekinya, berkata dalam kitabnya, ya, telah bersepakat para ulama bahwasanya arba'atan, ada 4 perkara, la taqbalu sawayyura, tidak akan menerima perubahan aslan sama sekali. Yang pertama umuru, yaitu umur. Yang kedua rizki. Yang ketiga wal ajalu, ajal. Yang keempat wasa'adatu, dan bagian atau celaka. Maksudnya ini termasuk orang yang membenarkan ini, termasuk musuh iblis. Artinya rezeki kita sudah ditanggung sekian, tapi harus usaha dulu. Misalkan rezeki saya 50.000, ya harus kerja dulu, tidak cuma berdoa doang, harus kerja. Nah, kemudian ajalnya sudah ditentukan. Makanya kenapa kita kadang-kadang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak mencarinya, ya, mencari dengan banting tulang. Rezeki sudah ditentukan rezekinya. Kita sekedar kerja, kadang-kadang kerjanya masih cari tambah. Udah tugas yang menentukan apa sih? Urusan akhir nggak ada ketentuannya di sini. Ini kesepakatan para ulama. Ya. Pertama umurnya udah ditentukan.
sekian tahun, kemudian rezekinya, kemudian ajalnya kapan tibanya, kemudian dia celaka kapan nih misalkan tertimpa, itu sudah ada ketentuan Allah. Tapi yang sudah ditentukan kita kadang-kadang mencari dengan susah banget. Yang belum ditentukan apa tuh? Urusan akhirat. Belum ada ketentuannya. Kenapa Nabi Isa kurang bagaimana hebatnya berteman dengan malaikat Israel? Wah Israel, apabila kau mau mencabut nyawa, kasih tahu dulu gue. Bahasanya, gue mau tobat dulu, gue mau ibadah di masjid terus. Kata malaikat itu bukan urusan, aku hanya diperintahkan mencabut nyawa. Tapi ketika engkau mau sakit, aku kasih tahu nih. Karena Allah memberikan pengetahuan. Ketika Nabi Isa mau sakit, diberitahukan oleh malaikat Israel bahwa akan sakit. Ketika meninggal tidak diberitahukan. Itu kawannya. Kita bukan siapa ya kan. Nah makanya kita harus benar-benar urusan akhirat yang belum dijamin. Kemudian yang terakhir yang ke-20 19 yang menjadi musuh iblis wal muhsinu ila maskuratin aramini, yang menjadi musuhnya adalah orang yang berbuat kebaikan kepada wanita-wanita atau janda-janda yang tertutup, yakni muhsinu bil ata'i, yang berbuat kebaikan dengan memberi dan yang lainnya, linisain kepada wanita allati yang tidak punya suami, la azwaji lahunna, bagi mereka, wa hunna faqiratun, sedangkan mereka itu orang-orang fakir, masturatun, yang tertutup, la yaqarna lirijali, tidak menampakkan dirinya kepada para lelaki. Itu wajib dibantu. Jangan yang kelayapan. Bahwa itu masalah paham nih. Yang itu ada kelayapan yang mencari diri suami lagi itu. Ini yang dibantu para janda-janda, wanita-wanita yang tidak bersuami, yang tertutup dengan laki-laki, hanya mengurus anak-anak mereka yang yatim. Itu wajib dibantu. Bukan janda yang berkeliaran, cari-cari laki-laki tidak wajib dibantu. Di sini Pak, kata saya, dan kalau dijelaskan di surah, saya surah lebih panjang lagi. Ada tersinggung Pak. Pak Haji kok nyinggung-nyinggung sih Pak, emang begini Pak. Apa kalau nggak percaya baca aja kitabnya nih, ya. Kalau tidak percaya misalnya, bukan nyinggung, kadang-kadang di masjid ada pengajian kan juga begini surah An-Jurah itu kan kalau ngaji fikih nih, beda ngaji Quran. Ada matan, ada sarah. Matan itu isi, sarah penjelasan. Yang saya baca nih sarahnya, penjelasan dari kitab Nasoihul Ibad. Matannya beda isinya, ini sarahnya penjelasan. Kalau matan tinggal baca gitu doang. Misalkan contoh, saya baca dari kala kita mulai kami udah lagi jelas kitab Al-Qur'an yang tidak ada raiba sedikit pun gunawan fihi, di dalamnya huda sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang beriman. Itu matan. Sarahnya penjelasannya belum ada. Yang harus dapat petunjuk orang yang bagaimana, tadi jelaskan lagi. Tafsir Quran itu baru terjemah doang. Matan, sarahnya belum kosakatanya, belum asbab nuzulnya, sebab-sebab yang banyak. Kalau nggak salah-salah. Ini kan fikih beda. Ya, sarahnya kalau dijelaskan, disarahkan, nanti misalkan menyinggung. Padahal bukan menyinggung. Kalau tersinggung berarti kan merasa ya. Tidak ada menyinggung pas sedikit pun. Kita ngaji ini bukan untuk menyinggung orang, justru untuk memperingatkan orang dalam kebaikan. Bukan menyinggung. Jadi yang patut dikaji ini, ruya anna Rasulullah SAW, diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna sa'iya alal armalati wal masakin kal mujahidi fisabilillah wal qaimi. Sesungguhnya orang yang berusaha membantu pada janda-janda yang fakir, wal masakin, dan orang-orang yang miskin itu kal mujahidi, sama dengan orang-orang yang jihad fisabilillah di jalan Allah. Awil qaimi, untuk seperti orang yang melaksanakan sholat di malam hari, asyam, dan yang berpuasa hari di waktu siang. Jadi riwayat ini Al-Imam Ahmad atau Imam Bukhari wal Muslim. Jadi hadisnya riwayat Imam Bukhari. Jadi
siapa yang memperhatikan pembantu janda-janda yang fakir, orang-orang miskin, kemudian orang-orang yang soek, ya, berpuasa, orang-orang yang mulai di waktu malam, maka orang itu termasuk musuh-musuhnya iblis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih Pak. Ternyata membangun jadi orang dermawan luar biasa berat karena udah dicap musuhnya iblis. Mending jadi musuh, mending jadi kawan kita Pak. Kalau pengennya bukan jadi musuh tapi berat. Termasuk sholat jamaah ini berat Pak. Sholat jamaah termasuk berat. Musuh iblis. Ini pertanyaan Rasulullah. Itu pun hadisnya sahih Pak. Daud akan lapor 20 orang ketika ditanya. Yang pertama kan Nabi. Ini yang lagi 19. Yang ke-20 tadi. Termasuk musuh iblis. Wal musta'inu lil mauti, yang ke-20 yang terakhir yang menjadi musuh iblis. Wal musta'inu lil mauti, dan orang yang mempersiapkan dirinya untuk bekal mati. Bi'ityanil a'mali, dengan melakukan amal-amalan as-solihati yang soleh. Misalkan di hari tuanya kita tidak lepas dari zikir kepada Allah, ya. Kemudian sedekah, kemudian kita melaksanakan ngaji, tidak lain itu menjadi musuh-musuh yang berat. Jadi orang-orang yang mempersiapkan bekal kematiannya dengan cara melaksanakan, mengerjakan amal-amal yang musuh-musuh. Kenapa? Karena kalau tidak ada kawan iblis bagaimana? Jangan kemarin saya jelasin di bulan Ramadan ini kan iblisnya paling kuat. Kalau kemarin Kiai menjelaskan kan kenapa sih masih banyak? Karena yang tidak bisa dicegah kan hawa nafsu, tidak bisa dibunuh, harus dikendalikan. Itu dalam kitab yang lain, riwayat Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Tapi dalam kitab lain beda misalnya. Jadi musuhnya itu iblis setan walaupun dibelenggu tapi lebih besar lagi setan yang godaan. Kenapa? Sekarang banyak kan. Kita saja sekarang begini baru malam ke-9. Ya. Malam ke-9 tambah maju Pak. Sholat kita tambah maju tambah mundur Pak. Berarti tambah banyak jamaah yang tambah maju. Maju sabnya. Dari sab 9 maju ke sab 8, 6. Sekarang bisa baru sab sampai 5 doang. Tambah maju. Padahal di bulan ini kan pertama bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, penuh ampunan. 3 macam Pak. Kalau dijelasin masalah di kitab yang satu, kalau saya jelasin nih, ya, kami udah tentang pahalanya sholat tarawih dari malam pertama hingga malam terakhir luar biasa. Luar biasa pahalanya, banyak sekali ya. Tapi berat. Sudah maju kemari, bukan tambah mundur tapi tambah makanya berat ibadah itu. Makanya pantas ya. Banyak yang berkawan dengan iblis, tapi mudah-mudahan kita ini termasuk dianggap musuh-musuhnya iblis. Tapi aku ini musuh iblis tapi tidur dulu, ya. Tapi kalau di bulan Ramadan boleh tidur, ya. Karena puasa itu tidurnya orang puasa dianggap ibadah. Kenapa sih? Kadang-kadang ketika kita keceplosan mulut Pak. Kalau berdua makanya puasa itu menyendiri. Selain baca Quran, zikir kepada Allah, lebih baik menyendiri. Biasanya kalau berdua rata lama-lama ngomong. Omongan ini lama-lama di samping terasa Pak, tidak terasa. Lama-lama tiba. Makanya ada hadisnya apa pakai kata yang lebih utama, lebih baik tidurnya orang yang puasa dianggap ibadah daripada kita ngobrol, lebih baik tidur aman. Tapi lebih bagus lagi baca Quran dan melaksanakan kegiatan. Baiklah, untuk kami sudah sore, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi semua pribadi maupun jamaah, dan saya mohon juga maaf yang Allah apabila terdapat kekeliruan dalam menyampaikan atau kekurangan, karena ini dalam tahap belajar kita sedikit pun yang kita pelajari kita harus manfaatkan, harus kita amalkan. Apabila
warahmatullahi